Kesempatan kedua. Alkisah, di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya dan mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan, "Aduh, kepalaku sakit sekali, kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini, Nanar?" Tampak bayangan bundanya sedang menangis, memegangi tangan dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari, setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek tidak karuan bentuknya dan melihat kondisi mobil. Seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Ajaibnya, dia masih hidup, walaupun mengalami gegar otak lumayan parah, tulang paha yang patah menjadi 6, dan memar di sana-sini. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama dan menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil, sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara bunda membelikan mobil jelek, aku jadi celaka bahkan kini cacat pula wajah ini. Oh, sungguh sial hidupku." Pamannya yang kenal si pemuda sedari kecil menegur keras, "Anak muda, wajahmu rupawan, tetapi jiwamu ternyata tidak. Bundamu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu, tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini karena kesalahanmu sendiri. Pernahkah kamu pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu di hadapan Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua kepadamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih paman. Saya akan mengingat nasihat paman, biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Sahabat, setiap hari di setiap tarikan napas kita sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita, kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Mari, manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan menjalankan ibadah dan amanah. Tukang tambal ban. Pernah suatu ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin sekali, karena saat itu musim hujan. Akan tetapi segala puji bagi Allah saat itu hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan untuk mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor." "Daerah sini mana ya, tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua Mas, adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih Mas," ucapku, sambil menghela nafas, karena cukup jauh saya harus berjalan ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani Ustadz saya, Pak Nur Yulianto. Jazakallah Pak ya, yang tak tega meninggalkanku sendiri, berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setengah jam berjalan akhirnya saya menemukan tukang tambal ban.
Tapi, ujian lagi dari Allah. Sang tukang tambal ban tidur tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun, karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya. Tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan, hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku dengan rasa senang yang luar biasa. Sambil menuntun motor Honda Prima tuaku dengan semangat, rasa capek jalan jadi lupa. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya merenung betapa mulianya pekerjaan bapak tukang tambal ban tersebut, karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Coba kalau tidak ada mereka. Rusa yang tahu membalas budi. Gemercik anak sungai yang berada di hutan mengalir melewati pepohonan liar yang indah yang menambah keindahan sebuah rumah kecil di sana. Matahari bersinar dengan terangnya di awan. Tiba-tiba, seekor rusa berlari menuju halaman rumah itu di mana seorang anak sedang bermain. Rusa tersebut kemudian mengaitkan baju anak tersebut dengan tanduknya. Hal ini menyebabkan anak tersebut sangat ketakutan sehingga ia menjerit sekuat-kuatnya dan menyebabkan ibunya berlari keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ibunya keluar tepat pada saat ia melihat seekor rusa berlari menuju gunung dengan membawa anaknya tercinta. Tentu saja ibu anak tersebut sangat ketakutan. Ia berlari mengejar rusa tersebut dan tidak lama kemudian ia menemukan anaknya duduk di atas rumput dalam keadaan selamat. Melihat ibunya datang, anak itu sangat bahagia dan menjulurkan tangannya kepada ibunya. Sang ibu kemudian menggendongnya. Ia merasa sangat bahagia sehingga tidak terasa air matanya mengalir. Dengan cepat sang ibu menuju rumah mereka bersama anaknya yang tercinta. Ketika hampir tiba, ia berhenti, terperangah melihat apa yang disaksikannya. Sebuah pohon besar di belakang rumah mereka rubuh dan menimpa rumah mereka pada saat ia sedang mengejar rusa yang membawa anaknya tersebut. Seluruh rumah tersebut rata dengan tanah karena tindihan pohon yang maha berat tersebut. Langit-langit rumah mereka hancur bagaikan tepung, ayam peliharaan mereka beserta anjing mereka mati. Jika saja ia dan anaknya berada di rumah tersebut. Lalu ibu anak tersebut teringat peristiwa setahun yang lalu pada suatu hari seekor rusa melarikan diri dari seorang pemburu yang hendak menembaknya dan menuju rumah mereka. Ia merasa sangat kasihan melihat rusa yang ketakutan tersebut, lalu ditutupinya rusa tersebut dengan beberapa helai kain. Ketika pemburu tersebut tiba di sana, ia tidak menemukan rusa tersebut. Dipikirnya bahwa rusa tersebut telah pergi melalui pintu belakang rumah tersebut. Ia kemudian pergi. Setelah pemburu tersebut pergi jauh, ibu anak tersebut kemudian membuka kain penutup rusa tersebut dan membiarkannya pergi menuju hutan. Rusa tersebut seakan-akan mengerti bahwa ia telah diselamatkan oleh wanita tersebut. Karena ketika pergi ia tidak henti-hentinya memalingkan mukanya kepada wanita tersebut seakan-akan hendak berterima kasih. Ibu anak tersebut tidak pernah menyangka bahwa rusa tersebut dapat mengingat kebaikannya. Rusa itu entah bagaimana mengetahui bahwa pohon besar tersebut akan runtuh menimpa mereka sehingga ia datang kembali untuk menyelamatkan mereka. Ketika ibu tersebut mengingat kejadian tersebut, ia berkata, menyelamatkan nyawa makhluk lain adalah sama dengan menyelamatkan diri kita sendiri.